Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi sama gue Vali, gue Billy, dan ini adalah Nerdcast, The Nerd Podcast. Oke, kan episode sebelumnya kita udah bikin rap film 2025. Oke, seperti janji kita di episode sebelumnya, kita akan lanjutkan di episode kali ini. Kita akan bahas rap series tahun 2025. Oke. Langsung kita mulai aja ya. Boleh. Mari kita Oh mulai. ya, jangan lupa dulu. Jangan lupa kalau kalian suka sama konten-konten kita, ikuti konten kita terus baik di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan di Spotify tentunya. Dan kalau kalian mau support kita juga bisa cek di link Saweria di sini. Yuk follow Instagram, Spotify, Follow, subscribe, TikTok, ya. gitu kali ya. Oke, tanpa berbahas dulu kita langsung mulai bahas series kali ya. Oke, langsung kita mulai Mari kita mulai recapnya. Oke, let's Nerding nerding it it up. Oke, masih melanjutkan dengan kategori yang sama. Tapi ini untuk series. Oke, ini mau siapa dulu? Gue duluan, lu duluan? Tadi pertama, Gua ya? ya berarti Beda. kan gue dulu ya. Oke. Best series 2025 menurut gue adalah Kayak gue tahu deh. Andor Season 2. Betul, gue juga itu. Betul. Kita Ender Glazer ya. Iya. Kan maksudnya ini di episode bulan lalu gue juga bilang, sampai gue bilang mungkin ini series terbaik Star Wars. Betul. Nah, mungkin Oke. ya, nggak tahu. Oke, kenapa ini sangat bagus? Menurut gue ya karena ini juga sih apa namanya, ceritanya itu maksudnya orang yang gak ngerti Star Wars itu juga bisa paham dengan cerita ini, makanya maksudnya grounded lah ceritanya. Betul. Dan perspektif untuk ngasih tahu rebellion itu maksudnya rebellion itu kata-kata rebellion is built on hope tuh jadi kayak makin gimana ya, makin kayak wah Karena pas banget nih. Iya, karena menurut gue ya melanjutkan poin dari lu adalah yang membuat banyak orang bisa menikmati ini adalah tema series ini tuh rebellion yang tema series ini kan rebellion. Dia bisa beneran dimengerti oleh semua orang gitu loh. Orang bisa relate gitu. Apalagi di ya gitu. Kita kok relate banget ya Iya, gitu ya. Kok cocok nih. Iya, gitu. kan kok pemerintahnya gini ya gitu kayak makanya Jadinya kayaknya nempel gitu ya. Wah, apalagi yang pas rusuh-rusuh ditembakin gitu kayak coba rilisnya Agustus. Iya. Wah, gue pas bulan Agustus kebetulan memang nyari klip-klip Andor sih gitu kayak. Dan emang poin yang apa? Government massacre-nya tuh Wah. Ya dan ini speech Mon Mothma-nya tuh kayak bisa merefleksikan itu gitu sih. kan kalau speech belum ada yang begitu ya. Gitu ya. Oke, lanjut bahas Andor season lo juga berarti Andor season favorit betul, juga itu ya? Ender season 2. Oke. Mau berarti ini gue lagi nih untuk kategori selanjutnya. Enggak, gue dong. Oh ya udah deh ya. Berarti tapi lo langsung ini dong worst ya. Iya, kategori untuk worst series tahun 2025 adalah Oke. Squid Game. Oh, Ya. gue masukin itu ke ini sih, ke Kategori yang overrated. Oh, ya kenapa menurut gua worst adalah karena ini sih dia beneran dari season sebelumnya beneran se-downgrade itu ya. Iya. Dari segi background cerita, terus kayak ya konfliknya jadi kayak diada-adain banget nggak sih? Kayak beneran seturun itu iya nggak sih? Ya dan kan sebetulnya gue juga gue menonton Squid Game tuh telat. Gue nontonnya karena gue menonton yang season 2. Tapi pas nonton yang season 2 ya kok begini. Maksudnya ini kan season 3. sorry season 3. Season 2 bukan? Season 3 nggak, Cok? Oh, season 3 ya? Gimana sih? Oh iya season Lu 3. mau Ini sih apa namanya? Jadi kayak di tengah sebenarnya nge-build-nya ini sih apa namanya? Gue inget banget tahun lalu gue ngejar nonton season 1-nya tuh soalnya tahun baru tuh season 2-nya keluar. Gue benar-benar nonton itu tuh sebelum itu, dan tahun baru kan nonton terus endingnya begitu ya, endingnya kayak gantung.
ekspektasi gue udah tinggi banget gitu lah. Pas nonton yang season 3-nya kayak wah kok Makin makin turun. kayak Iya. kok turun gini. Nanti mungkin gue akan elaborasinya di Oh. overrated kali. Sebenarnya ya kan dari season 2-nya tuh udah turun dibanding season 1. Season 3-nya tuh kayaknya lebih turun lagi gitu kan. Tapi enggak, sebenarnya kalau season 1 kan sebenarnya karena mungkin pertama jadi kayak wah lihat konsep kayak gini tuh unik Unik. nih. Nah, kalau season 2 itu kan kayak dia mau menceritakan lanjut. Menurut gue sih season 2 sama season 1 tuh lah menurut gue. Soalnya untuk cerita season 2 menceritakan kayak gitu tuh fine-fine aja. Cuman pas season 3-nya kan beneran gitu Iya. ya. Apalagi mungkin orang yang banyak kesel itu si polisi tuh tugasnya apa Iya, sih gitu iya. kayak kok begitu gitu kayak nggak apa-apain gitu loh. Iya, iya, Aneh iya, gitu iya. ya. Oke. Oke, lu. Berarti nanti gue nyebut overrated nggak usah bahas banyak-banyak ya. Soalnya gue overrated gue juga itu. Oke. 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 Worst series 2025 menurut gue adalah ini. Suits LA. Suits LA. Oh iya. Sebenarnya mungkin kayak sebenarnya nggak worst banget tapi ya gue juga ngelihatnya kurang aja sih kayak mungkin kasusnya sama kayak lu dulu tahu kan kita nonton How I Met Your Mother terus kan 2 tahun 3 tahun lalu tuh sempat ada How I Met Your Father gue sempat nonton tapi kayak emang it doesn't work aja kayak lu mencoba formula yang sama untuk di film yang untuk kelanjutannya tuh kayaknya emang harus gimana ya kayak harus cerita baru ya jadinya kayak it doesn't work aja gitu. Iya. Kasusnya tuh kayak How I Met Your Father juga dan kan akhirnya How I Met Your Father tuh setelah 2 season di cancel. Oh, ini juga di cancel nggak sih jadinya? Kayaknya di cancel. Ya menurut dan ini sih gue ngeliatnya series ini yang bagusnya tuh maksudnya orang banyak nontonnya tuh pas ada karakter originalnya yang balik lagi jadinya kayak unsur original seriesnya ini terlalu nggak menarik orang untuk nonton gitu. Dan maksudnya mungkin gue ngehitnya orang dari awal tertarik nonton tuh karena ada itu ya bener kayak yang lo bilang tadi sih. Jadinya emang cuma nyari itunya gitu ya. Iya, cuma nyari itunya. Jadi kayak cuma it's fun to watch aja gitu loh. Iya. Walaupun sebenarnya kalau nonton sebenarnya ya tipikal nonton Suits aja sih, kasusnya kayak cara dia ini unik juga aja sih, tapi ya emang karakter yang gimana ya, peran itu tuh dulu sama si Harvey Specter sama siapa Mike Ross tuh ya udahlah mereka aja cukup kayak dibikin karakter baru soalnya kayak it doesn't work aja gitu menurut gua. Iya. Terlalu mau nyamain ya jadinya aneh gitu ya. Meskipun pemerannya ya bagus-bagus aja sih. Oke. Berarti ini gua lagi ya? Enggak deh lu lagi. Karena ini worst gua duluan. Oh iya, oke. Lanjut kategori overrated. Overrated sebenarnya tadi gue juga sudah sebut, mungkin gue dibahas lagi adalah Squid Game. Squid Game karena mungkin gue ngelihatnya lebih ke franchise-nya. Jadi kayak karena season 3 ini jadi overrated gue ngelihatnya franchise ini nih. Ya, mungkin bahas lebih detail aja kali ya. Kenapa terutama di season 3-nya ini kenapa kenapa nggak works karena itu tadi sih ceritanya jadi beneran di season 3 tuh pertama tujuan utamanya tuh jadi kan karakter utamanya tuh kayak namanya siapa gue lupa lagi iya pokoknya karena kan di season 2 akhir tuh dia udah mencoba melawan tapi kan gagal terus tuh di 3 gue nggak ngelihat kayak sebenarnya tujuan karakter ini tuh apa akhirnya kan di ujung-ujungnya ya udahlah menyelamatkan si bayinya aja tuh yang akhirnya tujuannya dia cuma ya udah survive dan menyelamatkan bayinya. Jadi kayak gue ngelihatnya motivasi si karakter utamanya jadinya kayak sempat hilang gitu lah, sempat jadi kurang. Dan ini sih yang gue mungkin paling kesel tuh ada karakter yang siapa ya, yang pokoknya terakhir itu tinggal sisa si bapaknya si anak ini
Yang gue nggak suka banget soalnya karena dia ini jadi nggak jelas mau kubu baik apa kubu jahat. Oh iya. Yang Ya. ujung-ujung kayak ini orang maunya apa sih gitu, kayak nggak jelas gitu. Ya kan terus ini juga gue nambahin, yang banyak orang sebel banget endingnya begitu banget gitu Kayak kan kayak. ya kok mati gitu. Terus lanjut aja gitu. Iya. Gitu ya kayak kok gini gitu. Terus si polisi itu kocak cuma nanya, kayak dia nanya, kayak kan dia manggil si kakak, si abangnya gitu kan kayak, terus kayak didiemin terus cabut, terus dia nggak ngapa-ngapain gitu kayak wah, Kayak ngapain? terus lu ya? ngapain nemuin pulau itu terus? Iya. Terus ujung-ujungnya gamenya masih lanjut juga. Iya yang ada si siapa? Cat Blanchett. Iya, bule-bule itu ya. Iya. Kayak, apa sih gitu ya? Ya itu sih. Oke, kalau lu apa? Oke, gua ya. Menurut gua overrated series buat gua tahun ini adalah ini. Peacemaker. Oh, Peacemaker season 2. oke. Overrated sih bener sih. Kenapa gua gimana ya? Kenapa gua mengkategorikan ini overrated adalah karena menurut gua Catanya dipanjangin? bukan. Ini sih problem utama gua adalah sebenarnya kita sudah sempat bahas di cerita di episode sebelumnya yang bahas Superman. Secara universe tuh ini nggak dijelasin. Gue sangat nggak suka itu gitu. Kecewa Kayak gitu. Kecewanya Agak adalah gue pikir tuh James Gunn akan menjelaskan gimana jadinya pindah universe-nya ini, tapi ternyata itu enggak dan nggak Iya, dijelaskan sama kayak yaudah biarin Langsung digantungin aja gitu. jalan aja gitu. Dan ini juga sih, kalau dari segi cerita drama karakternya ya menurut gue masih oke gitu, kayak konfliknya dapet, perjalanan si Chrisnya mah dapet, cuman itu dari segi universe-nya tuh nggak dijelasin, padahal itu yang ditunggu gitu. Gimana ketika diumumin kan tadinya dia dari DCU pindah ke DCU, cuman ternyata di Lost aja nggak dijelasin. Kayak itu sih gue menurut gue Iya, gua itu juga mengganjal buat gue, makanya yang gue masukin ke overrated. Mungkin nambahan, mungkin bagi kita yang mengikuti film genre seperti itu tuh fine-fine aja, tapi kan nggak semua orang, maksudnya nggak semua orang jadinya oke dengan itu gitu loh. Betul. Oke, lanjut ke kategori selanjutnya. Oke, ini berarti underrated ya? Underrated ini gue dulu ya. Oke. Menurut gue underrated series tahun 2025 adalah ini mini series sebenarnya, Eyes of Wakanda. Oh, itu mini series ya? Iya, mini series. Iya. Kenapa gue menurut ini underrated adalah sebenarnya ini ya, dari cerita kan kayak ya maksudnya kan ini secara promo juga nggak begitu dipromosiin. Tapi menurut gua dari segi cerita tuh wah unik banget dan original banget gitu loh. Itu menceritakan perjalanan negeri Wakanda tuh dari dulunya gimana gitu ya. Dan tiap episode kan membahas era yang berbeda gitu ya. Oke. Dan gua ngeliatnya itu apa ya, ceritanya tuh kayak unik-unik banget lah. Ada yang ternyata pas era Trojan War, terus pas ada yang sama Iron Fist, terus ada yang ternyata time travel juga, kayak wah unik-unik banget sih gitu. Dan ya kembali lagi sih kan ini produsernya Ryan Coogler, dia berhasil menceritakan sosok negeri Wakanda ini dengan bagus gitu gue ngeliatnya. Jadi kayak yang gue suka di sini adalah lebih tergambar lagi istilahnya Wakanda nih sudah semaju apa dari dulu. Betul, gitu ya. iya. Gue suka bangetnya itu juga sih. Ya, episode favorit itu apa? Kalau gue yang ini yang Trojan. Iya, Iya. gue juga. Ada si Achilles-nya ada kan? Iya, kan terakhirnya Achilles-nya yang kayak dibunuh gitu kan, kayak ternyata orang Wakanda gitu. Iya. Kayak, wah, mantap. Oke, lu Lanjut berarti apa? underrated. Underrated series menurut gua adalah sebenarnya ini animasi lagi. Ini Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ah iya bener juga masuk sih. Wah iya. Itu underrated soalnya pertama mungkin banyak orang kurang suka sama style animasinya karena ya agak jadul sih memang. Tapi ya gue personally Ini ya agak patah-patah orang nganggapnya ya. betul. Kalau gue sih oke-oke aja, gue suka-suka aja sih. Soalnya gue suka itu karena kayak lagi
baca komik aja sih Betul, ngeliatnya. Jadi kayak baca komik tapi difilmin gitu, jadi kayak unik. Dan pendekatan yang dikasih juga, walaupun apa, kan kita tahu si Peter nih apa, nanti temennya kan misalkan siapa, Harry Osborn, tapi ternyata si Harry sama si Normannya Black People kalau nggak salah ya. Dan gue suka ngasih tahu ini sih, dia menceritakan hubungan si apa Peter sama Norman Osborn itu kayak di sini diulik, dan ya gue cukup suka sih. Dan ini juga yang cukup gue suka adalah perjalanan cerita ini, si Peter temennya sama si siapa, Tombstone. Aduh gue lupa lagi nama karakter. Iya, tadinya tuh ya menceritakan, kan tadinya si karakter Tombstone ini kan anak yang berbakat bagus gitu, cuman karena keadaan akhirnya mau nggak mau ujung-ujungnya dia udah menuju ke arah menjadi Tombstone gitu, kayak sangat disayangkan gitu kan. Reggie ya, tapi gue lupa lagi namanya. Lupa gue juga. Ya itulah. Terus mungkin dia kayak season selanjutnya dia confirm dilanjut nggak sih, gue nggak tahu sih. Lanjut. Dan ini sih, ini apa? Mungkin yang cukup bikin bagus juga, dia season 2-nya ngehin banyak cerita sih, kayak ternyata kan kayak Daredevil-nya akan balik lagi, terus dari segi simbiotnya ada lagi nggak sih? Ya ada. Gitu-gitulah, kayak banyak hint cerita yang akan terus bapaknya ceritanya masih hidup gitu diceritain di endingnya ya kan? Iya bapaknya. Iya benar. Unik sih gitu. Akan season selanjutnya pasti akan seru gitu untuk ditunggu gitu. Oke. Tadi itu underrated ya. Oke. Lanjut ke ini lu dulu. Personal favorite. Oke, personal favorite. Gue mungkin akan bilang ini. Daredevil season 2. Daredevil Born Again. Season 2. Daredevil Born Again, sorry. Wah, sama juga nih. Iya. Wah, banyak samanya nih kita kalau series ya. Iya, gue juga personal favorite gue adalah Daredevil Born Again. Ya kenapa jadi personal favorite? Karena pertama kita nikmatin banget dulu, kita suka banget dulu series Daredevil pas di Netflix-nya. Dan maksudnya mungkin sampai sekarang gue masih bilang Daredevil season 1 Netflix itu mungkin series terbaik Marvel, gue bisa bilang lah. Ya arguably ya. Ya itu kenapa kan, karena kita sangat suka series Daredevil pas di Netflix. Terus kan sempat di cancel. Akhirnya kita ketika ada pengumuman bakal dibikin Daredevil Born Again sangat nunggu-nunggu. Ya meskipun secara cerita nggak lebih, ya menurut gue masih bagusan pas di Netflix-nya dibandingkan Daredevil Born Again. Tapi at least gimana ya, set the stage-nya on the same level lah gitu. Nah emang series maksudnya series Daredevil Netflix nih standarnya segini gitu ya. Bener kan? Betul. Apalagi dari episode 1 udah begitu. Gitu. Dan seriesnya bakal lanjut tahun 2026, lanjut nggak sih? Ada season 2-nya. Season 2. Mungkin season terakhirnya nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Sama ya berarti ya? Sama. Oke, berarti ini gue ya, langsung gue aja ya. Lanjut untuk kategori selanjutnya. Best Indonesian Film. Series dong. Best Indonesian Series. Oke. Kalau gua akan ngambil ini series dari video. Apa tuh? Bad Guys. Oke. Kenapa gua ngambil itu adalah secara konsep sebenarnya unik sih, karena kan itu mengambil ceritanya para narapidana yang konsepnya meskipun konsepnya udah sering dipakai di luar, cuman ketika mengadaptasi di Indonesia, ya menurut gue itu ide yang fresh aja sih. Kayak para penjahat ini ditarik untuk dibuat menjadikan satu tim dan kerja sama bareng sama polisi, dan mereka akhirnya membentuk sebuah ikatan yang bagus gitu, dan akhirnya saling backup satu sama lain, meskipun sempat kayak ada downfallnya, kayak ya udah polisi nyuruh udah kalian kabur aja gitu, tapi ujung-ujungnya mereka tetap bareng-bareng gitu dan menyelesaikan misinya gitu, dan menjadi satu keluarga yang tim yang solid gitu ya. Dan gitu kayak sih. Di terakhirnya juga kayak di Hen mereka akan kerja kayak betul sama lagi gitu kan. Betul ya, sebenarnya meskipun dari segi cerita predictable, cuman gue tetap enjoy nikmatinnya karena fresh lah menurut gue buat series Indonesia kayak gitu.
Oke. Kalau gue ya, sebenarnya ini gue nyebut agak guilty pleasure juga, sama sebenarnya gue tidak expect akan suka, maksudnya akan cukup suka series ini. Dan awalnya nggak diniatin nonton ini sebenarnya. Romance nih pasti nih. Iya. Sebenarnya agak ya, judul seriesnya mungkin tahu juga, Sugar Daddy. Oh, Tahu. tahu. Sebenarnya awalnya juga nggak expect akan, maksudnya direkomendasi. Dia juga ya? Iya. Apa itu WeTV? Sorry. WeTV. Oh. Awalnya cuma karena keselingan di reels lewat, tapi maksudnya cukup, walaupun ceritanya kayak sekarang lagi sangat banyak lah cerita-cerita yang kayak gitu. Open BO lah, terus seri-seri tema selingkuhan, tapi nggak tahu yang ini gue ngelihatnya kayak yang nggak sengaja ke hook di gue yang ini gitu loh. Iya. Oke. Ya emang banyak ya series gitu. Sekarang series Indonesia tuh banyak cerita gitu ya, perselingkuhan. Terus Ini banget awalnya. Maksudnya mungkin dibikin terus karena banyak yang nonton gitu. Iya. Formulanya works gitu ya. Iya. Dan ya ini nyeritainnya soal kan yang main Megan Domani sama karakter Megan Domani sama Darius ya. Kayak hubungannya tuh lucu juga gitu loh. Kayak cara dia tuh sugar daddy-nya tapi hubungan gimana ya, gue suka kompleksitas antara romance-nya ada tapi kayak hubungan bapak anaknya juga ada betul, gitu. betul. Jadi kayak in between gitu lah, jadi unik gitu. Itu sih. Oke, cukup ini juga ya, kayak gue tidak nyangka itu. Makanya gue bilang guilty pleasure, kayak gue tidak expect akan menonton series itu. Makanya gue masukin best di gue karena kayak wah. lucu. Oke. Oke, berarti tadi udah semua ya? Perlu di-recap nggak? Boleh. Oke. Kalau gue berarti tadi untuk best seriesnya Andor, worst seriesnya Squid Game season 3, overrated-nya itu Peacemaker season 2, underrated-nya itu Eyes of Wakanda, terus personal favorite-nya Daredevil Born Again, sama best Indonesian series buat gue Bad Guys. Oke, kalau gue best seriesnya sama Andor season 2, worst-nya Suits LA, overrated-nya itu gue Squid Game season 3, terus underrated-nya Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Oh ya. Terus personal favorite Daredevil Daredevil Born Again, sorry. Dan best Indo seriesnya gue Sugar Daddy. Oke. Sama ya, Nanti sama yang versi film kita bikin apa rap versi seriesnya gitu ya. Oke, dan mungkin nanti kita taruh juga story-nya di Instagram kali gitu ya. Boleh. Oke, segitu aja kali ya. Oke, sekian episode Nerdcast kali ini. Sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Nerdy bro, let's nerding it out.